Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Anubitasari dengan NIM 352154, mahasiswi bimbingan penjualan Islam semester 6. Di sini saya akan membahas mengenai tahap-tahap konseling dan aspek-aspek yang perlu di-asesmen dalam konseling perkawinan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah PKPI Perkawinan yang diampu oleh Ibu Dewi Rostiana MPD. Mari kita bahas lebih mendalam mengenai tahap-tahap konseling perkawinan dan aspek-aspek yang perlu di-asesmen dalam konseling perkawinan. Yang pertama kita akan bahas mengenai tahap-tahap konseling perkawinan lebih dahulu. Nah, apa saja sih yang ada di dalam tahap-tahap konseling perkawinan itu? Di dalam tahap-tahap konseling perkawinan ada 5 tahap penting yang akan dibahas. Yang pertama itu ada tahap raport, di mana pada tahap ini dalam konteks perkawinan, pembangunan raport itu mencakup pembangunan hubungan yang aman, saling percaya, dan menghormati antara pasangan dan konselor. Hal ini itu dapat membantu menciptakan lingkungan di mana pasangan itu merasa nyaman untuk membuka diri, berbagi masalah, dan bekerja sama untuk mencapai perubahan positif dalam hubungan mereka. Tahap kedua yaitu tahap perkembangan apresiasi emosional, di mana dalam tahap ini bersangkutan dengan terapi keluarga sistemik, yakni pengembangan apresiasi penghargaan emosional dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mengubah dinamika keluarga menjadi lebih positif dan sehat, dalam artian yang awalnya anggota keluarga dalam keadaan yang bermasalah yang tidak memungkinkan akan adanya interaksi antara anggota keluarga. Maka dalam tahap ini, semua anggota keluarga itu diharapkan terlibat secara aktif dalam berkomunikasi dengan anggota keluarganya. Pada tahap ketiga yaitu tahap pengembangan alternatif modus perilaku, di mana pengembangan alternatif modus perilaku itu memiliki tujuan utama yaitu untuk membantu pasangan mengidentifikasi pola perilaku yang tidak sehat atau tidak produktif dan menggantinya dengan modus perilaku yang lebih konstruktif untuk memperbaiki hubungan mereka. Pada tahap ini itu membangun alternatif modus perilaku konselor bisa menggunakan praktek home assessment atau pekerjaan rumah tangga yang diberikan kepada setiap anggota keluarga yang bermasalah. Dalam hal ini, klien itu akan diberikan waktu seminggu untuk merubah perilaku mereka dari yang tidak diharapkan menuju perilaku yang diharapkan. Lalu pada home assessment tersebut disampaikan pada sesi konseling berikutnya. Tahap keempat yaitu tahap membina hubungan konseling, di mana pada tahap konseling ini untuk membangun hubungan konseling perkawinan biasanya itu dilakukan oleh seorang konselor perkawinan atau terapis perkawinan agar tercapai tujuan konseling perkawinan, yaitu terdiri dari tahap awal, tahap tengah atau langkah kerja, dan tahap akhir atau tahap tindakan. Dalam fase ini dapat terjadi setelah adanya fase raport yang menggunakan teori dari Rogers yang meliputi empati, kokreunsi, penerimaan tanpa syarat, dan pendengaran aktif. Pada tahap terakhir itu ada tahap memperlancar tindakan positif, di mana Salvador Minuchin mengemukakan tahapan-tahapan yang perlu dikembangkan dalam memperlancar tindakan positif dalam konseling perkawinan itu ada mencakup 3 langkah, yaitu ada langkah eksplorasi berupa pengumpulan informasi, penetapan tujuan, dan eksplorasi masalah. Lalu ada tahap perencanaan berupa intervensi struktural dan penguatan positif. Dan yang terakhir ada penutup berupa evaluasi dan penyesuaian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja aspek yang perlu di-asesmen. Aspek yang perlu di-asesmen dalam konseling perkawinan itu mencakup 2 aspek, yaitu riwayat perkenalan dan perbandingan latar belakang pasangan, di mana pada aspek riwayat
perkenalan untuk mencegah terjadinya penyakit menular seks dan untuk tes kesehatan keluarga. Kemudian pada aspek latar belakang pasangan, mencakup kesamaan pendidikan yang setara itu dapat mempengaruhi kesuksesan perkawinan dan kesamaan budaya serta kesamaan status sosial. Tujuan asesmen adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan pasangan termasuk kekuatan, kelemahan, dan kekhawatiran mereka. Informasi ini kemudian akan digunakan untuk mengembangkan rencana konseling yang membantu pasangan untuk mencapai tujuan mereka dan membangun pernikahan yang sehat dan bahagia. Selain itu, ada 7 aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam konseling perkawinan. Di antaranya, yang pertama itu ada sikap kedua keluarga, di mana dalam aspek ini ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan dengan keluarga pasangan, yakni melihat perspektif mereka, kenali keluarga pasangan, tidak bersikap defensif, mengutamakan prioritas utama, belajar untuk tinggal terpisah, dan menganggap mertua itu sebagai orang tua sendiri. Kedua, yaitu perencanaan terhadap pernikahan. Perencanaan ini meliputi banyak aspek, mulai dari rumah yang akan ditempati oleh pasangan setelah menikah, kesiapan mental dari pasangan, termasuk bagaimana problem solving ketika terjadi masalah, kesiapan fisik dari pasangan yang mana apakah sudah siap untuk menikah dan melanjutkan untuk mempunyai keturunan. Lalu ada keterampilan berumah tangga dari kedua calon, apakah akan dibebankan pada salah satu pihak atau akan ditanggung berdua. Masalah tersebut sering terjadi kepada sebuah pasangan dalam pernikahan karena kadang laki-laki merasa bahwa mereka itu sudah capek karena sudah bekerja sehingga tidak mau membantu pasangannya atau membantu istrinya. Sementara istrinya juga pastinya ada kegiatan lain atau seperti mengurus anak atau bisa saja istrinya itu juga bekerja sehingga merasa capek dan tidak bisa membersihkan rumah. Dan sebaiknya itu dilakukan berdua supaya akan tercipta keluarga yang harmonis. Faktor psikologis kepribadian, di mana faktor psikologis dan kepribadian itu adalah tentang kesiapan pasangan terhadap peran seks dan bagaimana yang hendak dijalankan di keluarganya nanti, bagaimana usaha mereka untuk keperluan keluarganya nanti, dan pasangan itu harus saling mengkomunikasikan tentang sifat proreaktif ini. Hal ini tuh berkaitan dengan kebutuhan seksual, di mana salah satu kebutuhan fisiologis manusia yang sejajar dengan makan dan minum, sehingga pemenuhannya sebaiknya itu dipikirkan oleh setiap pasangan. Kemudian ada kesehatan dan kondisi fisik. Hal lain yang sangat penting adalah perlunya saling mengetahui tentang kesesuaian usia untuk mengukur kematangan emosional. Kesehatan fisik dan mental, serta faktor-faktor genetik lainnya. Penting untuk mengetahui kesehatan calon pasangan juga berkaitan dengan kesehatan reproduksinya dan genetiknya. Selain itu, diperlukan pula kesiapan mental bagi masing-masing calon untuk mengetahui tentang kesehatan dan kondisi fisik dari masing-masing pasangan itu sendiri. Sekian paparan materi dari saya.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.